Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala taha rasulillah. Summa salatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal jamaah, Bapak Ibu, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami Al-Falah dan juga segenap pengurus Majelis Taklim Masjid Jami Al-Falah dan semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umat akhir zaman kayak kita seperti ini, ibadah yang paling mudah untuk menabung pahala yaitu membaca sholawat. Karena sholawat itu ibadah yang tidak banyak syarat. Orang membaca sholawat boleh dalam keadaan punya wudhu atau tidak, boleh dalam keadaan menghadap kiblat atau tidak, bahkan ikhlas gak ikhlas, orang bersolawat insya Allah ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama ibu-ibu diundang acara akikahan, selawatannya sambil ngegrendeng. Acara lama amat, ya udah gerah kayak gini, gak ada kipas, gak ada AC, tapi mulut tetap marhaban ya insya Allah walaupun sambil gerendeng nilai pahalanya tetap ada. Sholawat dibaca serius gak serius, khusyuk gak khusyuk, insya Allah tetap ada pahalanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan ngaji kita pada bahasan-bahasan yang terdahulu. Ini adalah pertemuan ketiga. Pertemuan pertama dulu kita membahas tentang definisi zakat. Pertemuan yang kedua kita membahas tentang dasar hukum zakat yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sekarang di pertemuan ketiga ini insya Allah nanti kita membahas tentang hukum zakat dan konsekuensi orang yang membangkang tidak mau membayar zakat. Poin pertama yakni hukum membayar zakat. Berdasarkan dari ayat-ayat yang pada pertemuan lalu sudah kita bahas,
Di antaranya di surah Al-Baqarah ayat 43. Kemarin sudah, tinggal ini ngulang, merefresh lagi, sedikit mengingatkan pelajaran pada pertemuan yang lalu. Al-Baqarah ayat 43 bunyi ayat wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, perintah yang pertama dalam ayat ini, dirikanlah sholat. Perintahnya bukan kerjakan sholat ya, dirikan sholat. Kemudian perintah yang kedua, wa atuz zakah, bayarkan atau tunaikan zakat. Perintah yang ketiga, warka'u, dan rukuklah ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang rukuk. Satu ayat ada 3 perintah. Perintah pertama untuk mendirikan sholat, wajib hukumnya. Kemudian perintah yang kedua menunaikan zakat, membayar zakat, wajib juga hukumnya. Lah yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini sebagian mufassir atau ahli tafsir memaknai sholat berjamaah. Maka ada yang menghukumi sholat jamaah itu wajib, walaupun dalam mazhab Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas muslim Indonesia, berjamaah itu hukumnya sunnah. Lah dari perintah yang kedua tadi, wa atuz zakah, dirikan atau tunaikan zakat, bayarlah zakat. Maka membayar zakat hukumnya wajib. Sama-sama mengeluarkan uang. Kalau zakat itu wajib, kalau infak, sedekah, apalagi namanya, wakaf dan lain-lain, itu hukumnya sunnah. Bedanya apa? Kalau zakat itu ada serangkaian aturan yang harus dipenuhi. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, harta apa saja yang wajib dizakati, kapan membayarnya, jumlahnya berapa, kepada siapa, itu zakat. Tapi kalau sedekah, kalau infak, kalau sedekah, bebas. Mau pagi, mau sore, mau ngasih jumlahnya berapa, terserah. Nggak ada aturan khusus. Yang pertama dari Quran. Kemudian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, haddatsani Abu Sufyan radhiyallahu anhu, fa dzakara hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya'muruna bis salati waz zakati was silati wal afafi. Ini hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ini saudara sepupunya Rasulullah. Ia mengatakan ia diceritai oleh seorang bernama Abu Sufyan. Lah Abu Sufyan itu yang mendengar ketika Rasulullah mengucapkan hadis ini. Bunyi hadisnya, ya'muruna, Rasulullah memerintahkan kepada kami, perintah secara wajib. Pertama yang diperintahkan dalam hadis ini nanti ada 4 perintah. Yang pertama adalah as-shalah, salat, tentu yang 5 waktu dengan syarat dan ketentuan berlaku juga. Waz zakati, zakat, ada 4 perintah dalam hadis ini. Nanti zakat ketentuannya seperti apa. Kemudian wasilati,
menyambung persaudaraan. Ini malam ini selain ibu ngaji, juga secara tidak langsung kita sedang mengamalkan hadis ini, menyambung, mengakrabkan, mendekatkan persaudaraan. Walaupun mungkin kita bukan saudara senasab, bukan saudara sedarah, tapi saudara seiman, iya. Saudara sebangsa, senegara, iya. Saudara sesama anak keturunan Nabi. Kirain keturunan Nabi ya? Ini Nabi Adam. Kan ukhuwah persaudaraan itu kan ada 3. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, karena kita sesama orang Islam. Yang kedua ada namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena kita diikat oleh satu negara, walaupun berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, diikat dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Itu namanya ukhuwah watoniyah. Ada yang ketiga namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama kita umat manusia. Gak peduli agamanya apa, gak peduli dia dari suku bangsa mana, yang penting dia manusia, itu juga saudara. Nah, selain ngaji, bapak dan ibu ketika hadir setiap malam Jumat di Masjid Al-Falah ini, termasuk salah satunya adalah menyambung atau makin mendekatkan rasa persaudaraan. Apalagi ibu-ibu banyak kesamaannya. Sesama Muslim, ya. Sesama orang Indonesia, ya. Sesama anak keturunan Nabi Adam, ya. Sesama warga komplek Dewa Kembar, iya. Walaupun mungkin asalnya dari suku mana, bahasanya apa, budayanya apa, wis semua ditanggalkan karena banyak kesamaannya, ngumpul jadi satu bersama-sama di sini. Termasuk kita sudah mengamalkan tiga perintah dalam hadis ini. Sholat, Isya udah sholat kan Bu? Udah. Apa ada yang belum? Enggak, takutnya tadi dandan dari habis maghrib, udah persiapan ya Bu ya. Apalagi yang petugas kan begitu ada Isya langsung siap-siap berangkat. Kalau ditanya sama bapaknya, Bu udah sholat, ntar kalau pulang. Sholat yang berat dan yang dirasakan berat oleh orang-orang yang dalam hatinya ada tanda kemunafikan, itu Isya sama subuh. Isya itu akan terasa berat apabila kalau kita habis maghrib ada acara, entah kondangan, entah makan sama keluarga, entah rapat PKK atau rapat RT, rapat RW, jam 9 kayak ini, nanti kita kan bubaran dari sini jam 9. Lah nyampe rumah kok malah ganti baju, ambil HP, terus batal agak tinggian dikit, rebahan. Yakin sholat Isyaknya itu nanti kalau udah as-sholatu khairun minan naum, Isya. 4 perintah yang 3 insya Allah sudah kita lakukan. Sholat sudah, zakat insya Allah, Idul Fitri ya. Yang zakat mal kan belum, nanti keterangannya. Terus nyambung silaturahmi antar sesama kita sudah. Tinggal perintah yang keempat, al-afaf. Perintah Rasulullah kan ya'muruna bis-sholati waz-zakati was-silati wal-afafi. Afaf itu kalau dalam tafsir hadis dimaknai ay al-kaffu anil ma'asi wal qaba'ih, menjaga diri dari melakukan sesuatu yang tidak pantas, apalagi dosa. Ada satu kegiatan yang dilakukan oleh orang lain pantas, tapi dilakukan oleh kita mungkin nggak pantas.
Itu namanya afaf. Kalau ada anak-anak makan sambil jalan, pantes ya anak-anak. Lah kita yang udah usia segini masih pantes ya? Ya. Itu namanya afaf. Afaf itu kita mohon pada Allah agar dilindungi, dijaga dari melakukan hal-hal yang tidak pantas, apalagi dosa. Umpama kalau ada yang hajat, biasanya kan ada hiburannya organ tunggal ya. Dangdutan itu kalau ada yang nyawer, ada dangdutan, ada yang nyawer, pantes ya? Pantes. Coba seandainya yang nyawer itu ustadznya. Umpama ibu besok ada yang hajatan, ibu ngundang saya. Terus di situ ada hiburannya. Terus kebetulan biduannya ayo nyawer. Nah, kemudian saya naik ikut joget-joget langsung begini. Yakin malam Jumat berikutnya saya hadir di sini, ibu-ibu di belakang langsung pada ngomongin. Ya. Itu kan yang kemarin Ustadz Raja Sawer. Padahal itu pantas dilakukan orang lain, tapi belum pantas dilakukan oleh kita. Lah yang bisa mantesin kita, ya kita sendiri. Kira-kira begini ini pantas apa enggak? Berantem cakar-cakaran, kalau itu anak-anak kecil pantas ya. Lah kalau ibu-ibu majelis taklim kok sampai berantem cakar-cakaran? Enggak pantas. Afaf itu. Makanya ada doa yang cukup terkenal, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hamba ini meminta al-huda, petunjuk, wat tuqa, takwa, afaf. Nah, afaf itu tadi itu. Mohon pada Allah agar kita ini dijaga dari melakukan hal yang tidak pantas. Yang tidak pantas saja kalau bisa dihindari, apalagi dosa. Umat sekarang, kita nih yang hidup di zaman sekarang berbuat dosa jauh lebih mudah daripada orang dulu. Kita yang tinggal di masyarakat perkotaan begini berbuat dosa jauh lebih mudah daripada orang yang tinggal di pelosok kampung. Contoh, orang kampung kalau pengen datang ke tempat hiburan yang ada lampunya biar pet, yang air segini harganya 20.000. Kalau orang kampung jauh. Lah kalau orang sini tinggal naik motor keluar situ, belok kiri lurus, nyebrang lampu merah Jaya, Pasar Waru, sonoan dikit. Nggak nyampe habisin bensin 1/4 liter. Nyari tempat maksiat kalau kita yang tinggal di kota gampang. Makanya orang kota berbuat dosa jauh lebih mudah daripada orang kampung. Orang dulu dibanding dengan orang sekarang berbuat dosa jauh lebih mudah. Contoh Bu, umpama di sini nih, komplek perumahan sini ada gosip terbaru. Biasanya kalau gosip yang paling hangat enak dibicarakan itu kan tentang keluarga ya. Umpama ada gosip terbaru, itu kalau zaman dulu untuk menyebarkan gosip itu butuh waktu lama. Ibu satu ngomong ke ibu dua, ibu tiga, ibu empat, nyebarnya lama. Coba kalau sekarang cukup pegang handphone, langsung memulai. Ibu tahu nggak gosipnya si itu tuh, anaknya si itu tuh kelihatannya pakai jilbab syar'i tapi kok kelakuannya. Langsung tinggal ketik, kemudian share ke grup WhatsApp. Lah itu kalau sekomplek Dewa Kembar ini isinya 100 orang, maka 100 orang yang langsung menerima awal gosipan dari kita.
Maka orang sekarang berbuat dosa jauh lebih mudah. Tapi nyari pahala ya jauh lebih mudah daripada orang dulu. Dulu Bu, kalau kita ngaji itu kan harus bawa mushaf Quran ya. Mushaf Quran. Itu pun dulu gak ada Quran yang kecil, gede-gede Quran zaman dulu. Abot bawahnya. Sekarang cukup pakai handphone, tinggal setel aplikasi Quran. Mau denger bacaannya ustadz siapa, syekh siapa, tinggal ini benda mati dibawa ke surga ya cepet, ke neraka lebih cepet. Ini loh, ini kan benda mati ya, nggak bisa ngapa-ngapain aslinya, dibawa ke surga cepet. Mau ngaji, mau dengerin ceramahnya siapa, mau denger zikir yang model kayak apa, tinggal towel doang, tulis, bukan tulis namanya, tinggal diteriakin. Zikirnya Ustadz Arifin Ilham, nongol. Ayo. Cuma sayang kita itu kan lebih seneng nonton scroll TikTok yang joget-joget. Kok yang ketawa itu pengalaman ya? Yang diem terasa. Ini benda mati. Ini kadang bisa jadi masakan angus, bisa jadi anak terlantar lupa dijemput gara-gara ini. Siapa yang pernah ngalami? Udah ngaku aja udah Pak ya. Istrinya ada Pak ya? Pernah kan Pak? Ada masakan gosong, ada anak lupa dijemput gara-gara benda mati. Perintah Rasulullah 4 tadi itu. Ya'muruna bis salati waz zakati wassilati wal afafi. Kembali ke pokok masalah, bahwa setelah melihat dari hadis dan ayat Al-Qur'an tadi, maka membayar zakat hukumnya wajib. Dan semua kita tahu definisi wajib itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggal dosa. Dan beda konsekuensinya antara orang yang meninggalkan dan mengingkari. Kalau orang yang tidak bayar zakat hanya dihukumi dosa. Tapi bahaya lagi orang yang mengingkari wajibnya zakat. Misalnya dia orang kaya raya, banyak duit, setiap tahun ada informasi pembayaran zakat, dia tidak hanya nggak mau bayar zakat, tapi mengingkari wajibnya zakat. Ngapain zakat? Duit capek-capek saya ngumpulin, mosok enak amat tiba-tiba harus dituntut bayar zakat. Enggak, wajibnya zakat itu enggak ada. Ini kan namanya mengingkari. Lah orang yang mengingkari wajibnya zakat bukan hanya dosa, tapi dihukumi kafir alias murtad. Harus bersyahadat lagi. Walaupun sholatnya rajin, jidatnya sampai ireng, dengkul sampai kapalen, tapi kalau ia mengingkari wajibnya zakat, bukan hanya enggak bayar zakat, mengingkari wajibnya zakat. Enggak mau, zakat itu enggak wajib, enak amat. Bukan hanya dosa besar, tapi ia wajib syahadat lagi. Itu bedanya antara meninggalkan dan mengingkari. Kalau meninggalkan hanya dosa besar, tapi mengingkari bukan hanya dosa besar, tapi lebih dari itu, yaitu dihukumi kafir alias keluar dari Islam. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ada kisah di zaman Rasulullah namanya Sa'labah. Pernah dengar? Sa'labah. Sa'labah itu sahabat Rasulullah yang dulunya hidup dalam kemiskinan. Sampai-sampai kalau dia jamaah di masjid itu begitu assalamualaikum, assalamualaikum langsung pulang. Karena baju yang dipakai ini ditungguin sama istrinya. Istrinya kalau mau sholat
itu bajunya gantian nunggu suami. Itu orang kalau miskin zaman dulu asli miskin. Kalau miskinnya orang sekarang, apalagi ibu-ibu, biar katanya ngajuin bantuan, apa kalau bantuan dia apa? BLT apa? BLT ya. Walaupun dia itu penerima BLT, saya yakin gamis, kerudungan, kan suaminya tuh cerita. Saya yakin semiskin-miskinnya orang sekarang kerudung lebih dari 30 biji. Ini yang hadir ini loh. Dan mau ngaku mau enggak ya terserah ya. Semiskin-miskinnya orang sekarang walaupun dia seorang kontraktor, tinggalnya kontraktor ya. Kalau kerudungan saya yakin lebih dari 30 biji. Apalagi yang ibu grup apa ketawa grup ini loh. Itu mau tampil di Al-Falah bajunya beda, mau tampil di musola sana apa namanya Hayya 'alal Falah beda. Nanti kebetulan diundang di Kebantenan sono di Al-Quba mungkin seandainya beda. Ada tetangga hajatan, ibu sih seneng, yang sebelah sini seneng. Sebelah sini loh seneng nih. Loh, perilaku yang di rumah saya mirip yang di rumah saya loh. Itu di kamar ada lemari pintunya 4. Itu awalnya dulu perjanjiannya paruan. Saya separuh, dia separuh. Akhirnya yang satu kotak saya udah kegusur. Tenang Pak, saya wakili Pak, curhat Pak. Udah kegusur itu terus rak-rakan yang paling atas kegusur lagi. Itu saya lihat gamis baru, kerudungan baru. Saya tanya, baru lagi Mak? Baru mau tampil di rumahnya Bu Ono. Orang sini ya begitu. Bu, sama? Nggak beda? Jangan-jangan ketularan dari sini. Saklabah itu dulu sampai baju aja gantian, saking miskinnya itu. Lah, satu hari karena dia diuji dengan kemiskinan seperti ini, dia ngadu pada Rasulullah, ya Rasul, Mbok ya saya ini didoakan supaya bisa beli baju, biar sholatnya saya wiridnya agak lama di masjid, agak lama nggak gantian sama istri. Saat itu Rasulullah ngomong apa? Saklabah, kamu itu lebih baik kayak begini, walaupun kamu habis sholat gak wirid, tetap cepet pulang. Ini yang terbaik buat. Enggak ya Rasul, saya pengen kayak orang-orang yang kepalanya satu, kerudungannya sampai 65. Akhirnya diijabah oleh Rasulullah, oleh salah seorang sahabat. Saklabah ini dimodali dikasih kambing sepasang. Ya udah di saklabah bawa pulang. Lah karena yang ngasih Rasulullah otomatis didoakan oleh Rasulullah. Akhirnya kambing itu beranak sampai di kota Madinah saat itu asal ada kambing ditanya kambingnya siapa? Saklabah. Kaya raya. Kalau sekarang mungkin asal ada angkot lewat, angkotnya siapa? Saklabah. Saking kayanya. Puncaknya yang dulu Saklabah rajin jamaah, rajin ke majelis Rasulullah, karena sibuk ngurusin kambingnya ya saking banyaknya, lama-lama jamaahnya enggak. Lama-lama ikut majelis kayak begini enggak. Akhirnya ia datang ke masjid mingguan. Kalau hari Jumat. Lama-lama datangnya cuman nungguin sidul. Dul Fitri sama Dul. Di sini juga banyak yang sholat nungguin sidul ya. Bukan Dul wakil gubernur, bukan. Dul Fitri sama Dul.
Lah karena makin menjauh, akhirnya Rasulullah mengutus dua orang sahabat untuk mengutus datang ke Sa'labah untuk menunaikan zakat. Karena kambingnya sudah memenuhi kota Madinah. Madinah zaman itu kan nggak kayak sekarang yang rapi isinya gedung-gedung, hotel-hotel, enggak. Ya mungkin Madinah zaman itu ya kayak Bojong Pesono. Lah puncaknya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dua orang sahabat untuk meminta zakat ke Sa'labah. Apa jawaban Sa'labah? Ini bukan kewajiban saya. Enak saja, ini kambing yang miara saya, yang ngurusin saya, yang bayarin orang yang ngangon saya. Datang-datang minta zakat. Itu Sa'labah kalau boleh dibilang katanya, kalau orang sini katanya kacang lupa. Padahal kambing itu dulu dari siapa? Rasul yang dikasih sepasang, didoakan. Tapi begitu kaya raya diminta untuk zakat, ngomongannya bukan hanya nggak mau bayar zakat, tapi juga mengingkari wajibnya zakat. Makanya kadang ada orang itu saat lagi miskin ia dekat dengan masjid, saat lagi kaya jauh dari masjid. Makanya kadang majelis taklim itu kadang yang hadir ya orang-orang kismin ya, yang orang-orang kaya ya, ya alhamdulillah kalau di sini mah alhamdulillah jamaahnya full, jamaahnya penuh. Ini jujur saya tadi cerita Pak Haji sama Pak Haji. Saya ngajar majelis taklim jamaahnya yang paling banyak di sini. Ada yang satu perumahan itu isinya sama kayak di sini 11 RT. Tapi yang hadir 11 juga. Sampai saya tanya ke Pak RW-nya, pengajian bapak-bapak, Pak RW, ini di perumahan ini ada berapa RT? 11 Pak Ustaz. Langsung jamaahnya saya itu. Oh, jamaahnya 12. Berarti 12 sama RW-nya itu satu RT ngutus satu. Udah berjalan ada 5 tahun, 6 tahun, tetap aja yang hadir itu nggak pernah lebih dari 15. Itu kalau seandainya duduknya satu-satu, bingung saya ngomongnya. Satu di sono, satu di sono. Wah, duduknya langsung jejer yang deket. Alhamdulillah di sini kompak per RT, kompak alhamdulillah. Akhirnya ketika Sa'labah dimintai untuk zakat, ia tidak mau memberi, bahkan tadi itu mengingkari. Akhirnya Rasulullah yaudah. Jadi sampai akhirnya turun satu ayat yang menceritakan bahwa ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan zakat, harta yang ia punya itu akan nanti dijadikan bara api yang akan bahan bakar untuk orang tersebut. Ketika mendengar itu, Sa'labah langsung buru-buru mendatangi Rasulullah SAW untuk menunaikan zakatnya. Tapi kalau bahasa kita, Rasulullah juga manusia juga. Mungkin kalau bahasa kita gondok ya. Itu Sa'labah yang datang nganterin zakat ditolak oleh Rasulullah. Gak mau menerima Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar. Sama Sa'labah datang bawa bayar zakat. Tapi kata Abu Bakar, kalau Rasulullah menolak, saya nggak berani menerima. Maka, mohon maaf, tolak juga. Dah, sekian tahun Abu Bakar wafat, khalifah digantikan oleh Umar ibn Khattab. Sama Sa'labah datang kepada Umar, ya Umar, tolong terima zakat saya. Kalau dulu Rasulullah menolak, Abu Bakar menolak, mohon engkau menerima ya Umar. Umar bilang apa? Dua orang pendahulu saya jauh lebih alim daripada saya, jauh lebih paham daripada saya, kata Umar. Maka kalau dua pendahulu saya Rasulullah dan Abu Bakar menolak menerima zakat, saya juga menolak. Akhirnya Sa'labah balik pulang lagi.
zakatnya nggak diterima. Setelah Umar ibn Khattab wafat, khalifah diganti pelanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Sama, jawaban Utsman sama persis dengan jawaban Umar. 3 pendahulu saya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, menolak menerima zakatmu, maka saya juga menolak menerima zakatmu, kata Utsman. Akhirnya sampai Sa'labah ini meninggal di masa pemerintahan Utsman bin Affan itu. Maka ada cerita orang yang dulunya miskin menjadi kaya raya. Ketika dimintai zakat ia menolak bahkan mengingkari, dan zakatnya ditolak sampai beberapa generasi. Dari zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Umar, sampai zaman Utsman, sampai orang itu wafat meninggal. Itu kisah orang yang dulu pernah menolak membayar zakat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, ini saya bacakan satu hadis. Man atahullahu malan falam yu'addi zakatah. Man siapapun atahullah yang Allah memberikan kepadanya, mengaruniakan kepada orang tersebut malan, harta, falam yu'addi zakatahu, dan orang tersebut tidak mau membayar zakat, musila, maka diumpamakan. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan Imam Bukhari, tentu hadisnya sangat sahih. Musila, maka diumpamakan lahu untuk orang tersebut yaumal qiyamati, di hari kiamat, syujja'an aqra' lahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamah. Maka harta yang ia kumpulkan yang tidak mau dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi ular. Zakatnya tuh duitnya akan jadi ular nanti di hari kiamat. Ular itulah yang akan selalu mengejar-ngejar dia, melilit dia, mematuk lehernya, sehingga orang itu, dan ular tersebut sambil berteriak, tsumma yaqulu ana malaka, saya adalah hartamu. Itu si ular tadi itu ngomongnya sambil melilit orang yang gak mau bayar zakat, padahal hartanya banyak, maka diancam dengan seperti itu. Nah, ini konsekuensi bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Bahkan kalau orang yang mengingkari zakat, maka orang itu dihukumi kafir. Kemudian ada hadis riwayat At-Tabrani, ma mana'a qaumun az-zakata illa btalahumullahu bis-sinina. Apabila satu kaum, namanya satu kaum itu satu masyarakat, bukan hanya perorangan tapi semua. Seandainya ada satu kaum yang sudah tidak mau membayar zakat, maka Allah akan menimpakan ke kaum tersebut paceklik, kekeringan yang berkepanjangan, alias ekonominya sulit. Menjadi kaum elit ekonomi sulit, bergelar SE, sulit ekonomi. Lah kalau ada orang yang dulunya kaya raya, kok tiba-tiba nyungsep, ekonominya morat marit, berantakan, mungkin ada harta yang wajib dikeluarkan untuk membayar zakat, tapi dia nggak mau membayar zakat. Ada hak dalam harta yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Apabila sudah sampai nisabnya, ukuran nisab nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, dan tidak mau membayar zakat, maka
Allah akan menimpakan kekeringan atau kesulitan ekonomi kepada orang tersebut. Bahkan ada yang memaknai hadis ini begini: ketika ada orang yang mampu dan sebetulnya dia orang yang tidak berhak menerima zakat, tapi dia datang untuk meminta zakat, seakan-akan dia berhak menerima zakat, maka harta zakat yang ia minta yang bukan haknya itu kemudian dikumpulkan jadi satu dengan harta yang ia punya, maka harta yang ia punya itu akan digerogoti oleh harta zakat yang diminta yang sebetulnya bukan haknya. Lah maka begini, kalau kita merasa orang yang tidak berhak menerima zakat, walaupun misalnya panitia dari Al-Falah ini datang ke rumah kita, kalau kita memang merasa tidak berhak, jangan diterima. Jangan kok malah, kok saya belum dapat. Ya kalau memang dia orang yang berhak, oke, monggo. Tapi kalau dia orang yang secara ekonomi dia cukup, dia masih punya usaha alias punya penghasilan, lah kok umpama pihak panitia masjid nggak tahu, kemudian karena dia karena pengurus masjid biasanya kan terima data dari RT RW loh ya. Lah data RT RW dari RT 1 berapa orang? 15 orang. Nah, 15 dianterin. Lah kalau memang kita kok merasa orang yang tidak berhak menerima zakat, jangan diterima. Karena duit zakat atau beras zakat yang bukan hak kita, kemudian kita campurkan dengan harta kita yang di rumah, itu justru nanti jadi penyakit yang merusak grogoti harta yang kita usahakan dari hasil kerja, dari hasil dagang dan lain sebagainya. Sayang, zakat yang kita terima jumlahnya nggak seberapa ya. Kalau di sini biasanya per paket berapa? Duit kan biasanya duit sama beras ya. Kalau di perumahan saya duit 200, beras 5 liter. Kan nggak seberapa tuh ya, nggak nyampe seminggu juga lunas itu. Seminggu malah 2 hari juga bablas. Kalau di perumahan saya karena warganya sedikit, yang menerima sedikit, maka paketannya isinya banyak. Lah itu pun alhamdulillah udah banyak yang sadar bahwa tempo hari waktu Ramadan Idul Fitri kemarin ada beberapa orang yang Pak, tahun kemarin memang saya terima ini zakat. Karena kebetulan tahun kemarin suami saya lagi nganggur. Lah tahun ini alhamdulillah suami saya udah ada kerjaan, anak saya udah diterima zakat, maka dengan mohon maaf zakat ini tidak saya terima. Silahkan dialihkan ke yang lain. Ini kalau sudah ada kesadaran. Yang nggak sadar itu jangan malah datang ke masjid, datang ke RT-nya nanya, Teh, ada Pak RT di sini? Apa Bu RT? Teh, kok saya nggak dicatat Teh? Atau mungkin datang ke ketua majelis taklim, Bu Ketua, kok saya nggak dicatat? Lah kalau memang dia orang yang berhak, ya monggo. Tapi kalau kita tempat tinggal ada, penghasilan ada, usaha masih bisa. Kalau walaupun kita dianterin, tolak. Jangan langsung beralasan rezeki kok ditolak. Bukan itu. Kalau itu bukan zakat terserah. Kalau itu sedekah, monggo. Tapi kalau zakat, hati. Itu hadisnya tadi. Kita menerima zakat yang kita seharusnya tidak menerima, jangan diterima. Karena akan menjadi penyakit di harta yang sudah kita kumpulkan dengan penuh perjuangan itu. Karena waktu membatasi kita cukupkan. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan.